Hal ini adalah berkaitan dengan perkataan yang baik dan bermuka manis atau wajah yang enak untuk dilihat. Dan ini merupakan salah satu akhlak yang mulia yang diajarkan di dalam Islam kepada setiap muslim. Dan orang yang punya perkataan yang baik, perkataan yang enak, dan wajah yang nyaman untuk dilihat, ini sangat berpengaruh di dalam muamalahnya bersama atau sesama manusia. Orang yang wajahnya enak, yang wajahnya itu manis, selalu menampakkan senyum, dan perkataannya pun bagus, bukan perkataan-perkataan yang nyelekit, bikin sakit hati orang, maka ini sangat berpengaruh di dalam pergaulan mereka sehari-hari. Orang yang seperti ini, perkataannya bagus, wajahnya pun baik, saat mereka ini bermuamalah dengan orang lain, yang terjadi adalah orang lain itu senang dengan dia, dan dia pun akan diperlakukan baik pula oleh orang lain. Artinya ngomongnya enak, wajahnya itu nyaman untuk dilihat, maka orang yang diajak ngomong, orang yang bertemu dengan dirinya akan senang untuk bertemu dengan dirinya, dan dia pun akan diperlakukan oleh orang lain pun juga dengan baik. Sebaliknya, ketika dalam muamalah perkataannya kasar, perkataannya suka nyelekit, perkataannya kurang enak untuk didengar, wajahnya pun wajah-wajah yang tidak nyaman untuk dilihat, maka orang akan tidak senang ketika bertemu dengan ini. Meskipun orang ini orang terkenal, artis misalnya, ada artis terkenal, artis top, ya kan? Tapi dia punya kata-kata nyelekit, kata-katanya nggak enak. Wajahnya pun wajah yang nampak tidak enak untuk dilihat. Mau dia artis, mau dia kaya raya, mau dia ganteng, mau dia cantik, orang tidak akan senang untuk bergaul dengannya. Sebaliknya, meskipun dia bukan artis, meskipun dia tidak ganteng, dia tidak kaya, tapi ketika berbicara dengan bahasa yang baik dan ketika bertemu dengan orang dengan wajah yang baik, maka orang akan senang untuk bertemu dengan ini. Sebagai contoh, ini kasus dalam kehidupan nyata. Ini saya bukan berarti menjelekkan satu yang lain, tidak. Saya punya teman. Ini mohon maaf, dia ini punya istri cantik. Istrinya putih, ya kan? Ini bukan muji-muji istri orang, Pak lah, ada Pak lah. Contoh aja ini, Pak. Bininya ini bungas, Pak. Cantik istrinya. Artinya putih, tinggi. Pokoknya itu semunyaan, kira-kira pian pun ketujuh juga kalau bisi bini model kayak itu. Ulun jamin gitu. Tapi kemudian si orang ini tadi dia menikah lagi dengan orang dan bahkan kemudian tidak seberapa menghiraukan istrinya ini tadi. Orang yang kedua yang dia nikahi itu kalau dibandingkan lawan istri pertamanya, malah istri pertamanya nilainya 9, istri yang kedua itu nilainya 4,5. Separuhnya. Orang pasti akan memikirkan, kita semua kan pasti akan ngomong seperti ini kan, Pak. Sudah beis punya istri cantik, kok kawin lagi meninggalkan istrinya yang cantik, kok yang dapatnya kok di bawah itu, kan seperti itu kan. Pasti kan pikiran orang seperti itu. Setelah ditanya dan tanya dan kemudian didalami perkaranya, kenapa kok sampai melakukan yang seperti ini. Ternyata tahukah kita, si cantik yang ada di rumah itu mulutnya kasar. Si istri ini tadi. Yang istrinya yang cantik di rumah ini, kalau suaminya datang ke rumah, pulang kerja dan segala macam, bukan disambut dengan tolakah, tolik, wajahnya tolik, tidak. Wajahnya merangut, ya kan? Mukanya itu seolah-olah dia saja yang capek kerja di rumah, suaminya capek. Di luar itu tidak dianggapnya capek. Ketika suaminya datang, suaminya bertanya, mana makan? Itu makan sudah ada di meja, kalau hendak ambil seorang. Mana kopinya? Itu kopi ada di dapur, bikin sendiri kalau mau. Modelnya seperti itu, ya kan? Modelnya seperti ini. Maka apa yang terjadi kemudian? Dia tidak minat dengan ini tadi. Akhirnya dia mencari orang yang justru orang itu dari sisi fisiknya ada di bawah dia. Lalu ketika ditanya, kenapa Anda kok pindahnya ke, misalnya dari rumah gedong pindahnya ke bedakan, misalnya kan kayak itu kalau Pak. Karena turun jauh. Apa kata si laki-laki ini? Oh salah, saya ketemu dengan ini Masya Allah.
Orangnya luar biasa. Tutur katanya baik. Sambutannya kepada saya ini Masya Allah. Ketika dia pulang dari kerja, apa yang dia lakukan? Diambilnya barang-barang suaminya dan ditanyanya dengan perkataan-perkataan yang baik. Ditawarinya suaminya ini minum kopi atau makan kue dan segala macam. Ditanyanya suaminya ini tentang sudah makan apa belum. Dan segala macam semunyaan yang perkara-perkara baik itu disiapkan oleh perempuan yang seperti ini. Artinya yang namanya wajah, meskipun wajah itu cantik, meskipun wajah itu ganteng, meskipun dia kaya, meskipun dia punya kedudukan yang tinggi, tapi ketika kata-kata itu tidak baik, ketika wajah yang ditampilkan itu tidak menyenangkan, maka orang akan lari. Ini contoh dalam kehidupan, Pak. Dan benar ini terjadi. Maulon gak ada menyambat ngaran orangnya. Cuma ini teman saya seperti itu gak ada. Artinya pindah kepada istri yang lain yang kalau dari nilai itu di bawah daripada istri yang pertamanya. Tapi istri yang kedua ini Masya Allah luar biasa. Ya kan? Kayak guru saya dulu pernah cerita sampai kawin ada temannya menikah di Madura sana menikah. Ya kan? Ya orang kampung orang dusun zaman itu ya Pak, orang kampung. Tapi kata si temannya tadi ini istrinya ini Masya Allah dalam melayaninya. Kalau ngasih air putih untuk minum malam itu di kamar itu ditaruhnya air putih. Dan di atas air putih itu selalu ditaruh bunga. Tutupnya air itu tadi dikasih bunga mawar. Untuk nunjukkan servisnya kepada suaminya. Oh, ya kelepek-kelepek kalau kayak ini suaminya, Pak. Ya kalau? Ya kan? Pak, jujur kan? Kan seperti itu. Nah, ini dan ini yang diajarkan di dalam Islam. Ini yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Akhlak seorang muslim, adab seorang muslim adalah berkata yang baik dan berwajah yang manis untuk dilihat. Lalu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memasukkan ayat yang pernah sudah kita bahas, wakhfid janahaka lil mu'minin. yakni rendahkan dirimu, maksudnya bertawadhu'lah kalian itu kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya orang beriman, sesama muslim, sesama mukmin itu mereka li'annal mu'mina ahlun li'ayyatawadha'a lahu. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang berhak untuk kita ini rendah hati kepada mereka. Artinya berendah hati kepada sesama muslim, rendah hati kepada sesama mukmin. Ini sesuatu yang dituntut di dalam syariat kita. Berbeda dengan orang kafir. Kalau dengan orang kafir Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim. Wahai orang-orang yang beriman, jahidil kuffar, ya kan, perangi orang-orang kafir itu. Waghlud 'alaihim, dan bersikap tegaslah kepada mereka. Hari ini terbalik, dengan orang kafir sikapnya lembut, dengan sesama muslim, sesama mukmin jadi kasar, dengan sesama muslim wajahnya tidak enak untuk dilihat. Kenapa sampai ada orang yang seperti ini kepada sesama saudaranya? Ini ujung-ujungnya nanti kalau dilihat mereka tidak pernah belajar yang seperti adab-adab ini, Pak. Artinya belajarnya perkara-perkara yang tinggi, belajarnya perkara-perkara yang hebat yang dibahas oleh para ilmuwan. Akan tetapi perkara-perkara yang antara dirinya dengan sesama saudaranya mereka tidak membahasnya. Menganggap bahwasanya perkara-perkara seperti ini adalah perkara-perkara yang tidak penting. Padahal ini adalah perkara yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak manusia itu masuk Islam dengan sebab perkataan baik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak manusia itu masuk Islam yang dulunya memusuhi Islam, yang dulunya ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi setelah mereka melihat wajah Nabi, melihat kepada muka Nabi, melihat manisnya wajah beliau, melihat bagusnya tutur kata beliau, semua itu diurungkan dan mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dengan orang kafir kita harus tegas. Tegas bukan berarti kasar, Pak. Bukan berarti terus orang kafirnya dipukuli, ya kada juga. Tegas maksudnya menunjukkan kita ini punya sikap. Kecuali kata para ulama, orang kafirnya itu kalian harapkan untuk mereka ini masuk Islam. Artinya diharapkan orang ini bisa masuk Islam, maka ditunjukkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang seperti ini. Seperti dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika
Fathu Makkah itu masih banyak orang-orang yang masih dalam keadaan musyrik. Nabi SAW membagi-bagikan kepada mereka ini berbagai macam kebaikan diberikan kepada mereka oleh Rasulullah SAW. Tujuannya untuk apa? Agar mereka itu tertarik dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang pertama, artinya intinya sesama Muslim. Muslim adalah orang yang paling berhak untuk kita bermuka manis kepada mereka. Muslim adalah orang yang paling berhak untuk kita berkata-kata baik kepada mereka. Jangan dibalik. Karena hari ini banyak kepada sesama Muslim merangut, kepada sesama ikhwannya nanti jadi omongannya nyelekit, omongannya tidak enak. Nah, bukan seperti itulah sifat seorang Muslim. Lalu kemudian Imam An-Nawawi memasukkan juga ayat walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam faddan ghalidhal qalb, engkau itu ngamuk, marah, hatinya jadi keras, jadi misalnya jadi tidak mengenakkan ngomongnya, hatinya jadi kaku, lan faddu min haulik, mereka akan pergi dari sisimu. Artinya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi, Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau engkau ini bersikap keras kepada mereka, hatimu kaku, hatimu keras kepada orang-orang ini tadi, tidak ada kelembutan, tidak ada baiknya kalam, tidak engkau tunjukkan manisnya wajah, maka mereka akan pergi daripada sisimu. Ayat ini berkenaan dengan perang Uhud. Ketika orang-orang yang ada di bukit Rumah itu turun mereka. Padahal Nabi mengatakan jangan turun sampai ada orang yang datang kepada kalian yang mengabarkan tentang kemenangan kita, barulah kalian boleh turun. Selama tidak ada kabar, kalian tidak boleh turun. Lalu mereka ini turun, mereka bermaksiat kepada Nabi SAW, mereka langgar aturan Nabi SAW. Akibat perbuatan mereka ini, maka pasukan mukmin yang sudah menang berhasil dipukul mundur dan 70 orang syahid, termasuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu ikut gugur dalam perang tersebut. Hal ini membuat Nabi SAW marah. Nabi kecewa, Nabi tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini tadi. Kesalahan besar, 70 orang meninggal gara-gara hal tersebut. Apakah Nabi terus mencak-mencak ngamuk? Apakah Nabi terus bembamai, ngamuk-ngamuk, menyumpahi para sahabat? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menyuruh Nabi, walau kunta faddan ghalidh, sudah biar wahai Rasul, jangan engkau keras-keras kepada mereka. Jangan engkau kasar, hatimu jangan dibikin kaku. Kalau engkau seperti itu, maka mereka nanti akan lari. Mereka akan pergi meninggalkan dirimu. Mereka tidak akan lagi ikut dengan agama ini. Orang yang punya kesalahan seperti itu.